Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati, Kepala SMP 7 Lubuk Basung. Hari ini akan melakukan coaching praobservasi dengan guru saya, Bu Afriyani, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini kita sudah sepakat juga ya Bu ya, akan melakukan praobservasi dan nanti akan kita lanjutkan hari berikutnya dengan observasi kelas, dan setelah itu juga akan melakukan pasca observasi. Sebelum kita melakukan praobservasi ini, saya jelaskan dulu tujuannya seperti sudah kita sepakati juga. Nanti akan bertujuan untuk mengamati bagaimana Ibu Ila nanti proses pembelajarannya di dalam kelas, yang berguna bagi kita nanti untuk merefleksi hal-hal yang perlu kita tingkatkan atau melihat hal-hal yang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah Bu Ila, dalam hal ini Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bila bersedia? Insya Allah. Oke. Yang seperti modul yang sudah Bu Ila kumpulkan kepada Ibu, di sini ada lengkap dengan tujuan pembelajarannya, lengkap dengan LKPD-nya. Sekarang Ibu ingin mendengarkan apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ila sampaikan nanti di kelas. Tujuan pembelajaran sesuai yang telah modul ajaran telah saya berikan kepada Ibu. Materi yang akan bahas itu tentang Al-Quran. Tujuan pembelajaran di sini bagaimana anak-anak bisa memahami membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang benar. Berarti di sini bagaimana anak-anak bisa menerapkan ilmu tajwid ya Bu ya. Sangat bagus sekali tujuan pembelajarannya, yang nanti selain bisa berguna untuk di dunia atau di sekolah, untuk nilai juga berguna untuk anak-anak kita di akhirat. Kemudian cara pengembangannya apa kira-kira Bu untuk mencapai tujuan tadi? Untuk mencapai tujuan itu ada 3 aspek yang saya coba kembangkan. Yang pertama itu aspek kognitifnya, kemudian aspek afektifnya, dan aspek psikomotoriknya. Kalau aspek kognitifnya ini lebih berfokus bagaimana mengali pengetahuan anak itu terlebih dulu tentang pemahamannya, pengetahuannya tentang ilmu tajwid itu. Kemudian setelah digali bagaimana pengetahuannya, kemudian kita coba membahas bersama-sama tentang pemahaman ilmu tajwid itu. Kemudian sampai kepada tentang psikomotoriknya itu, bagaimana nanti anak itu bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari mengenai ilmu tajwid yang telah dia pelajari itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ketika dia membaca Al-Quran nanti di rumah, itu sudah menjadi pembiasaannya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid itu. Bagus sekali ya Bu ya. Di dalam hal ini 3 ya, pengembangan yang mau dicapai. Ya, keterampilan kognitif, keterampilan afektif, dan psikomotor. Jadi anak memahami dan bisa menerapkan. Baik Bu Ila, di dalam mencapai keterampilan tadi, metode apa kira-kira yang Bu Ila pakai nanti di kelas? Kalau metode yang kami pakai, yang Ila pakai Bu, Ila cenderung lebih mengambil metodenya PBM, problem basic learning, di mana kalau metode ini menurut Ila pribadi sebagai pengajar itu sangat efektif sekali untuk anak, karena metode ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana metode ini kita mencoba mengali permasalahan-permasalahan yang lebih dekat dengan siswa, sehingga siswa nanti bisa memunculkan problem-problem, kendala-kendala yang dihadapi saat membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi dari permasalahan itu nanti kita tarik kesimpulan, kita ambil kesimpulan
oh ini masalah anak, kenapa dia tidak bisa membaca ilmu tajwid. Jadi dia sendiri yang memunculkan masalah itu dulu, baru kita yang menyelesaikannya nanti bersama-sama. Oke, bagus sekali Bu Ila. Berarti di dalam hal ini Bila nanti menggali bersama siswa Ya. apa masalah yang Masalah. ditemuinya di dalam membaca Al-Quran. Kemudian bersama-sama pula dengan siswa mencari penyelesaian Penyelesaian. dari masalah tersebut. Berarti kita menggali potensi siswa Ya. dan kemudian ada masalah kita bersama-sama Sama. mencarikan solusinya. Bagus sekali Bu Ila. Kemudian untuk di kelas nanti kita pakai media apa kira-kira? Media saya menggunakan trik, ada yang secara manual, ada yang secara teknologi. Kalau secara manualnya, secara teknologinya dulu ya, mungkin saya akan menggambarkan begini cara membaca Quran yang benar. Dulu saya berikan videonya. Kemudian secara manualnya, saya juga ingin anak itu tahu bagaimana cara ilmu tajwid. Misalnya dalam hal ini saya membahas alif lam samsiyah, alif lam qamariyah. Seperti apa alif lam samsiyah itu? Jadi dia tidak hanya tahu di video saja. Jadi saya ingin dia itu menerapkan, oh seperti ini, dia tuliskan ke depan. Jadi itu yang manualnya. Masing-masing kelompok itu saya minta untuk menuliskan ke depan. Jadi antara manual dengan teknologi itu saya padukan dalam pembelajaran itu. Oke, bagus sekali. Berarti Bu Ila sudah mampu menggunakan teknologi dan tidak lupa pula secara manual, karena siswa harus mampu menuliskan bagaimana yang benarnya bahasa Arabnya itu. tidak hanya sekedar menonton di video saja. Tidak di situ. Oke, baiklah Bu Ila. Mungkin Ibu ingin tahu juga kapan dilaksanakan observasi kelas nanti. Insya Allah setelah ini, mungkin Selasa besok, hari kan Jumat sekarang. Ya. Selasanya kita mau observasi itu Insya Allah. Di Selasa di kelas berapa itu Bu Ila? Kelas 73 jam jam 7.30 sampai jam 9.45. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Bu Ila ya. Nah, apa-apa Bu Ila? Tidak apa-apa. Oke, setelah kita berdialog dari tadi sampai sekarang sudah banyak yang Bu Ila paparkan dan Ibu sangat senang sekali mendengarkan mulai dari metodenya, materinya, karena pelajaran ini memang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa kira-kira yang Bu Ila dapat dari percakapan kita dari awal sampai sekarang Bu Ila? Dan bagaimana perasaan Bu Ila setelah kita bercakap-cakap ini? Bagi Ila pribadi sebagai guru ya, itu sangat luar biasa sekali perasaannya, karena kalau sebelumnya kita kan tidak ada, misalnya mau observasi belum ada coachingnya seperti ini gitu kan. Perasaannya senang, banyak ilmu baru yang didapat sebelum kita masuk ke dalam ruangan gitu. Banyak maksudnya itu arahan, cara bimbingannya, sehingga ketika kita masuk nanti ke dalam ruangan, insya Allah modal kita untuk masuk ke dalam ruangan itu sudah bisa dikatakan lengkap, sempurna belum lagi tapi lengkap. Insya Allah tidak ada rasa was-was mungkin kita berada dalam ruangan, karena kita sudah di-coaching terlebih dahulu. Sangat senang sekali Bu, dan sangat bermanfaat dan sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran selanjutnya. Oke. Mudah-mudahan kita berharap ya Bu Ila di saat observasi nanti semuanya berjalan lancar. Amin. Kemudian berdampak yang baik kepada siswa kita, meningkat karakter siswa kita juga secara akademis maupun secara sikap. Insya Allah. Baiklah Bu Ila, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan Bu Ila tidak bosan-bosan untuk bercerita dengan Ibu apapun yang menjadi persoalan atau yang terasa yang ingin kita Bu Ila perbincangkan. Ibu siap sejak kapan saja waktunya. Insya Allah untuk lebih meningkatkan kompetensi Ila dalam mengajar, Ila akan sering mengganggu Ibu. Insya Allah. Tidak merasa terganggu Bu Ila. Ila Akan sangat sering. senang kalau Akan ada sering, ibu Bu. yang mau berdialog dengan. Terima kasih, kasih Bu. Bu Ila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kami melakukan praobservasi. Untuk observasinya akan dilaksanakan pada hari Selasa depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat? Ada yang baik, ada yang sehat, ada yang kurang sehat, Nak? Nah, kalau kurang sehat rasanya boleh istirahat dulu. Sehat semua? Siap untuk mengikuti pelajaran? Nah, sebelum kita mulai, silakan Ananda dulu cek kiri kanannya. Sudah bersih atau belum? Ya, ada tidak sampah di bawah kakinya? Bersih? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Nah, ketua kelasnya boleh dibantu doanya, Nak? Ananda ke masjid membaca Al-Quran itu? Nah, coba angkat tangan yang tak pernah. Oh, pernah semua ya, alhamdulillah. Nah, selain di masjid, di mana lagi Ananda bisa membaca Al-Quran itu? Di rumah. Coba angkat tangan. Ada sesuatu pertanyaan Ibu. Coba angkat tangan. Siapa di rumahnya yang tidak ada Al-Quran? Berarti ada semua? Ada semua Al-Quran di rumahnya? Ada. Nah, siapa di rumah itu yang paling sering Ananda lihat membaca Al-Quran? Ibu. Ayah. Berarti Ananda ada? Awak sering. Nah, dalam sehari berapa kali baca Al-Quran? Alhamdulillah ada ya. Nah, yang lain? Dalam seminggu berapa kali? Ya, dalam seminggu. Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas karunia yang kita nikmati saat ini. Salawat dan salam tercurah kepada Panglima Perang, Imam di waktu salat, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslim, mari mengenal Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Oke, pertanyaan kelompok 3 kepada kelompok 4. Apa tadi ulang lagi, Nak? Teruskan suaranya. Dari penjabaran tadi ada kata yang belum saya dengar. Silakan kelompok 3.
Al-Quran itu masih ingat bahwa Al-Quran itu diturunkan secara umum. Al-Quran itu diturunkan secara umum, kemudian dirincikan oleh hadis. Semangat, semangat. Langsung saja, hukum bacaan al-samsiyah. Alif lam samsiyah dalam ilmu tajwid juga sering disebut dengan istilah idgham samsiyah. Jalan, apa saja hurufnya? Sore. Nanti itu layanan kita kasih layanan di depan. Oh, jangan sore tadi. Ya, di depan sini. Ya, yang penting kalau sampai ada emaknya. Oh, ini yang disiapkan. Nggak usah dikasih garis. Nah, yang lain perhatikan temannya menulisnya depan. Perhatikan dulu temannya menulisnya depan. Nah, kita coba kalau mau angkat. Yang penting kita dapat ya.
alamnya bertemu dengan apa? Di mana majik lam bertemu dengan apa? Nah, alam sungai misalnya bertemu dengan apa? Dengan tanah. Ini dari sini. Paham? Menyebutkan yang cocok setelah alif lam. Oke, silakan berjalan. Nah, kegiatan tiga ada B atau S. Kegiatan tiga ini, kalau menurut kamu pernyataan itu benar, maka hindari B atau sidang B. Kalau menurutmu pernyataan itu salah, maka sidang S atau hindari S. Paham? Silakan. Iyo. Tapi bagus. Banyak Bu. Apa namanya? Belum lihat ke bawah. Ada di titik mana? Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, bagus. Silakan ya. Yang bisa menyimpulkan? Nah, yang lain dengarkan nak. Dengarkan dulu kesimpulan yang diambil oleh temannya. Mantap, apa temannya? Bisa menyimpulkan mau saya dengan penting ada, bisa nggak? Masa nanti langsung. Nah, yang lain dengarkan, dikasih temannya. Nah, aku sudah temannya lagi.
dan Kamaria. Kerjakan di dalam buku PR-nya. Buku depan. Hah? Hah? Buku apa nak? Buku pakai? Kenapa nak dipinjam? Habis. Kalau sudah habis, berarti kamu terlambat. Kalau kamu terlambat, resikonya fotokopi sendiri. Kalau enggak, pinjam lokal sebelah. Kalau ke sebelah enggak selalu belajar sama kan? Nah, pinjam lokal sebelah. Karena? Iya. Nanti. Nanti aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terangkan dan pahami. Sekarang udah kembali posisinya seperti semula lagi. Nah, sekarang pertanyaan ke masing-masing kamu. Bagaimana perasaanmu belajar tadi? Kurang senang, Bu. Karena tidak emang lain. Nah, coba dulu. Yang kurang senangnya di mana, nak? Waduh, sih namanya ketek tadi, Bu. Oh, kelompokmu. Yo, Nah, Bu. berarti kelompok berapa tuh? Kelompok tadi, Bu. Oh, 3. Nah, yang lain pada mana? Berarti kelompok 3 ada catatannya sama ibu ya. Berarti ada rekan-rekannya yang nggak mampu. Sebenarnya nggak ya, kalau kita kelompok itu, kalau ada rekannya rasanya nggak mampu, itu tugas Ananda untuk kita yang merasa mampu ya, mengarahkan temannya. Bisa ya nak ya, untuk berikutnya. Oh, barang-barangnya, barang-barangnya. Nah, nanti ke depannya kita berusaha lagi lebih kompak ya. Berarti kelompok 1, 2 ada debat aman. Perasaannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati, Kepala SMP Negeri 7 Lubuk Asung. Hari ini bersama guru saya, Bu Afriani, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam akan melakukan pasca observasi setelah melakukan observasi kelas. Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu Ila? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan kesepakatan kita ya Bu Ila. Iya. Setelah habis pembelajaran, hari ini kita melakukan pasca observasi. Kemudian di dalam pasca observasi ini kita memiliki tujuan, yaitu mengevaluasi pembelajaran yang sudah Bu Ila laksanakan di kelas. Pertama sekali Bu menanyakan dulu bagaimana perasaan Bu Ila di saat selesai melaksanakan pembelajaran di kelas. Perasaan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas itu cukup senang, Bu, cukup puas karena sebelumnya kita sudah mendapatkan trik dan arahan terlebih dahulu. Tapi masih ada juga mungkin beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pendidikan lebih baik lagi di dalam PBM saya dengan lokal. Ya, berarti puas ya Bu Ila ya. Puas, Bu. Kemudian Ibu ingin tahu juga area pengembangan dan langkah-langkah yang sudah Bu Ila lakukan di saat pembelajaran di kelas. Seperti yang sudah kita bicarakan waktu itu, Bu, ada 3 area pengembangan, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Insya Allah semua itu sudah tercapai di dalam pembelajaran yang dilakukan kemarin itu. Berarti sudah terlaksana Sudah semuanya terlaksana, ya Bu Ila. Kemudian semuanya sudah terlaksana. Sejauh mana kira-kira, apakah sudah maksimal atau
terlaksana tetapi belum maksimal. Bagaimana menurut Bu Ila? Dia sudah terlaksana Bu, tapi mungkin belum maksimal karena dari sekian banyak siswa ternyata masih ada siswa yang mengalami kendala dalam pembelajaran sesuai materi yang kemarin itu, terutama dalam membaca Al-Quran itu. Berarti ada kendala yang Bu Ila temui ya? Ada Bu. Bisa kira-kira Bu Ila menjelaskan dengan rinci apa kendala-kendala yang Bu Ila temui? Yang pertama sekali kendalanya itu ada beberapa orang siswa yang belum bisa membaca Al-Quran gitu. Sementara kita menerapkan ilmu tajwid tentang membaca Al-Quran, sementara bacaan Al-Quran sendiri mereka belum bisa. Hanya sekedar mengenal huruf hijaiyah tapi belum bisa menyambung untuk menerapkan kita ilmu tajwid itu. Ya, berarti masih ada anak kita Masih yang ada belum bisa anak membaca. membaca Al-Quran. Dari sekian jumlah siswa kita itu, Bu Ila, kira-kira berapa persen ya yang belum pandai sama sekali baca Al-Quran itu? Mungkin sekitar 10% ya, tidak terlalu banyak pula. 10% ya. Ada 4 orang. 4 orang. Ya. Jadi dari kendala yang Bu Ila temui, apa kira-kira yang solusinya yang bisa Bu Ila lakukan untuk mengatasi masalah siswa yang belum bisa sama sekali baca Al-Quran ini? Dari yang telah saya lihat Bu, saya ingin memanggil orang tua siswa ini Bu, karena sepertinya anak ini butuh bimbingan ekstra dari sekolah. Namun membaca Al-Quran ini tidak hanya sekedar di sekolah, namun ada penerapan di rumah, dan saya juga mengharapkan orang tuanya juga bekerja sama dalam hal ini agar anak ini mampu untuk membaca Al-Quran. Tentunya saya akan memanggil orang tua, tapi itu baru sebatas rencana. Mudah-mudahan nanti setelah orang tuanya datang, orang tuanya setuju memberikan pembelajaran tambahan ini. Ya, berarti akan dipanggil orang tua siswa Iya, ya Bu Ila. akan dipanggil orang tua siswa. Jadi rencana Bu Ila apa ya nanti yang akan dibicarakan dengan orang tua ini? Yang pertama sekali saya akan ceritakan kronologi anak yang tidak bisa Al-Quran ini. Saya jelaskan kepada orang tuanya bahwa anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, bahwa anak kita ini tidak hanya tanggung jawab sekolah tapi juga tanggung jawab keluarga. Jadi saya ingin membuat satu kesepakatan dengan ibu orang tua, mari sama-sama kita membimbing anak kita dalam melatih dia untuk belajar membaca Al-Quran ini. Jadi selain orang tuanya melatih di rumah, yang dari Bu Ila sendiri apa kira-kira? Kalau dari pihak sekolah, Ila sendiri Bu akan melakukan ekstra atau pembelajaran tambahan. Misalnya kita pulang hari Senin, kita pulang jam 13.25, mungkin 13.30 kita mulai melakukan ekstra itu agak 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Khusus siswa yang tidak pandai membaca Al-Quran tadi. Alhamdulillah, kalau memang itu rencana Bu Ila, yang pertama langkahnya panggil orang tua, buat kesepakatan. Kalau orang tuanya sepakat, Bu Ila memberikan belajar tambahan. Kemudian orang tua di rumah juga mengawasi dan melihat progresnya juga bersama-sama dengan orang tua. Bagus sekali ya rencana Bu Ila. Di dalam hal ini kapan rencana-rencana solusi tadi akan Bu Ila laksanakan? Setelah ini insya Allah saya akan mencoba mengirim surat panggilan untuk orang tuanya. Nanti setelah orang tuanya datang baru kami ambil tindak lanjut, apakah setuju orang tuanya, baru diambil kapan waktu untuk melaksanakan. Oh iya, memanggil orang tua itu hari apa rencana Bu Ila? Mungkin hari Kamis Bu, mungkin besok dikirimkan undangan hari Kamis, untuk hari Kamis dia datang. Hari Kamis dia datang. Oke, baiklah Bu Ila. Di dalam pelaksanaan pembelajaran sudah tercapai yang penyimbangan yang diharapkan, namun ada kendala dan Bu Ila juga sudah bisa mencarikan solusinya. Insya Allah. Ibu akan terus memantau nanti ya Bu Ila ya. Kalau setelah orang tua siswa kita datang,
apa hasil kesepakatan dengan orang tua, Ibu kita bicarakan lagi dan langkah-langkah Bu Ila berikutnya juga akan Ibu pantau lagi. Kan Bu Ila tidak keberatan ya Bu. Sama sekali tidak, Bu. Senang sekali Bu. Alhamdulillah. Kemudian kan sudah kita lakukan praobservasi, sudah kesimpulan di sana. Kemudian sudah kita lihat pembelajaran di kelas, bila sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Hari ini sudah kita lakukan pula pasca observasi. Dari serangkaian kegiatan yang kita laksanakan, sekarang bagaimana kira-kira perasaan Bu Ila setelah kita laksanakan ketika kegiatan secara beruntun seperti itu? Jauh lebih sangat puas Bu, lebih sangat plong, lebih sangat tenang, puas, sangat puas Bu dengan apa yang telah proses-proses yang telah kita lalui sampai ke titik tahap ini, cukup sangat puas Bu. Nanti setelah ada reaksi yang Bu Ila lakukan, kita diskusi lagi Bu Ila ya. Iya. Dan berdampak baik kepada siswa kita. Terima kasih atas Sama-sama. dialog kita hari ini. Semoga Bu Ila tidak sungkan-sungkan untuk berdiskusi dengan Ibu. Ibu punya waktu kapan saja Bu Ila butuhkan ya Bu Ila ya. Terima kasih. Demikianlah pasca observasi saya dengan guru saya mata pelajaran PAI Bu Afriani. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut kepada tahap berikutnya sampai adanya refleksi dan tindak lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.